Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan kudrah dan iradah Allah, kembali di siang yang berbahagia ini Allah karuniakan kepada kita bukan saja kemampuan, tetapi juga kesempatan dan kesehatan untuk kembali duduk bersimpuh di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, masjid yang sama-sama kita muliakan, dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajiban kita melaksanakan serangkaian ibadah Jum'ah. Kita berdoa mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah, sudah menjadi pengetahuan kita semuanya, bahkan kita berada di dalamnya, bahwa kemajuan teknologi informasi telah mempermudah segala hal. Bahkan alat komunikasi terus berkembang dan dirasakan memudahkan segala hal. Melalui mimbar khutbah siang hari ini, khatib ingin mengingatkan diri khatib sendiri dan kita semua bahwa semua itu, kemudahan itu, secara akidah haruslah kita fahami sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid kita akan mengatakan itu. Dari siapapun lahirnya, ide siapapun yang mengeluarkannya, perusahaan manapun yang menerbitkannya, tauhid kita akan mengatakan bahwa semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa izin dan kehendak dari Allah, tidak semua itu terjadi, tidak akan kemudahan itu kita rasakan. Jamaah rahimakumullah, selain bahwa semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menyadari dengan penuh kesadaran bahwa semua itu hadir sebagai ujian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pengakuan tulus
pengakuan mendalam Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ketika Allah karuniakan kepadanya, selain Nabi Allah Sulaiman mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi," ini adalah karunia dari Tuhanku. Bisa bicara dengan semut, bisa memerintahkan jin, bisa memerintahkan makhluk dari kalangan binatang. Mudah dia berkomunikasi, kekuasaan yang kokoh, harta yang melimpah ruah, semua fasilitas kemudahan itu oleh Nabi Allah Sulaiman dinyatakan, hadza min fadli Rabbi, ini adalah karunia dari Tuhanku. Tidak berhenti di situ Nabi Allah Sulaiman. Ia mengatakan, semua ini, kemudahan ini, fasilitas ini, liyabluwani, untuk menguji aku, untuk menguji Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita memahami bahwa HP yang ada dalam genggaman tangan kita ini adalah karunia dari Allah, dan ini adalah ujian untuk kita? Akankah adanya media Twitter, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya, itu kita fahami bahwa itu adalah karunia dari Allah, dan itu adalah ujian yang diperhadapkan oleh Allah kepada kita? Yang ketiga, ketika menyadari bahwa itu semuanya adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Sulaiman alaihissalam melangkah yang berikutnya. Sadar betul ia bahwa semua kemudahan yang Allah berikan kepadanya, fasilitas yang Allah karuniakan kepadanya, selain dia adalah ujian. Ketika ujian itu pun datang, disadari oleh Nabi Allah Sulaiman, aashkuru am akfur, adakah aku termasuk orang yang bersyukur menghadapi itu semuanya, ataukah aku termasuk orang yang kufur menghadapi itu semuanya? Jamaah rahimakumullah, jika berbicara tentang perkembangan teknologi informasi, kita semuanya sepakat bahwa itu adalah memudahkan. Tapi persoalannya adalah, adakah semua kemudahan itu telah menjadikan kita sebagai orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan, ataukah kita termasuk orang yang kufur atas semua yang Allah karuniakan? Maka ketika di dalam surat Al-Qasas Allah melukiskan dengan sangat indah kisah tentang sebaliknya, yakni Qarun, yang juga dengan fasilitas banyak yang Allah berikan kepadanya, sedang begitu kita menikmati penyajian ayat-ayat Al-Quran tentang Qarun, muncullah ayat 77 yang justru memberikan arahan kepada siapapun yang membaca ayat itu, yakni konsep tentang bagaimana seseorang yang lulus ketika menghadapi ujian, dan sekaligus membedah kegagalan Qarun di dalam mensikapi banyak kemudahan yang Allah berikan. Allah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha
la yuhibbul mufsidin. Allah perintahkan kepada kita wabtagi, carilah. Dan mencarinya itu adalah di dunia. Menarik. Perintah itu adalah perintah di dunia ini. Ketika kita hidup di alam dunia ini. Dan Allah perintahkan kepada kita untuk mencari sekarang ini. Tapi ternyata yang harus dicari adalah ad-darul akhirata. Kebahagiaan di negeri akhirat. Surga yang menjadi puncak dari kebahagiaan. Berjumpa dengan Allah, melihat wajah Allah yang menjadi puncak dari kebahagiaan. Pertanyaannya adalah, bukankah kita hari ini hidup di dunia? Bukankah kehidupan di negeri akhirat itu adalah nanti? Tetapi mengapa justru kita diperintahkan untuk mencari akhirat dan perintah itu di dunia? Kenapa kita tidak diperintahkan untuk mencari kebahagiaan di dunia di saat kita hidup di dunia? Jamaah rahimakumullah. Akhirat didapatkan, dunia akan ikut menikmatinya. Dunia didapatkan, akhirat dia tidak akan bisa merasakan kenikmatan yang didapatkan di dunia. Menanam padi, insya Allah menikmati hasil dari padi. Dan menanam padi juga kemungkinan akan ada tumbuh rumput. Visinya akhirat, dunia akan didapatkan. Yang kedua, sudah ditetapkan dalam syariat bahwa antara dunia dengan akhirat bukanlah dua hal yang harus diperhadapkan. Dia adalah satu paket yang tidak boleh dipisahkan. Kebahagiaan dunia harus kita cari di dunia, karena dunia adalah sawah ladang untuk kemudian kita menanam dan hasilnya kita nikmati di dunia dan hasilnya kita nikmati di akhirat. Begitu mendapatkan kenikmatan di akhirat, otomatis di dunianya dia akan bisa mendapatinya. Jamaah rahimakumullah. Yang menarik dari apa yang sedang kita bahas, ternyata mencari kebahagiaan di negeri akhirat itu Allah tegaskan. Dan inilah kegagalan Qarun. Inilah kegagalan Qarun. Allah tegaskan, mencari kenikmatan di negeri akhirat itu fima atakallah, dengan segala apa yang Allah karuniakan kepada kalian. Mata kita bisa melihat adalah karunia dari Allah. Kita diberikan kaki sempurna adalah karunia dari Allah. Kita bisa berpikir adalah karunia dari Allah. Pertanyaannya, sudahkah mata ini? Sudahkah kaki ini? Sudahkah tangan ini? Sebagai karunia dari Allah, kita jadikan sebagai alat untuk menggapai kebahagiaan di negeri akhirat itu. Atau justru sebaliknya, tangan, kaki, mata, telinga yang Allah karuniakan kepada kita menjadi modal penting, menjadi modal yang kita andalkan untuk kita justru mendapatkan kesengsaraan di neraka. Karunia yang ada di luaran kita, HP dalam genggaman kita, televisi yang ada di rumah, media sosial yang kita sering menggunakannya. Pertanyaannya adalah, HP itu karunia dari Allah, dia adalah ujian. Akankah HP ini lebih banyak kita gunakan sebagai alat untuk menggapai kebahagiaan di negeri akhirat, atau dengan HP ini justru menjadi alat bagi kita untuk dihempaskan oleh Allah ke dalam jurang api neraka? Itulah makna bahwa semuanya ini adalah ujian. Kegagalan Qarun ketika melihat bahwa
kekayaan yang melimpah ruah, kekuasaan yang ada di tangannya, nama besar dia dalam kehidupan, itu semuanya dia tidak fahami sebagai karunia dari Allah. Itu semuanya dia fahami sebagai hasil kerja keras dia. Setelah itu kemudian dia gagal memahami itu semuanya sebagai ujian. Kalau dua itu gagal, bagaimana kemudian dia akan bisa keluar menjadi orang yang bersyukur atas kekuasaan yang Allah berikan, atas harta yang Allah berikan, atas kecerdikan otak yang Allah karuniakan? Maka ayat 77 dari surat Al-Qasas adalah arahan kepada siapapun yang membacanya, kepada kaum muslimin yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, agar supaya dia tidak bernasib sama dengan apa yang dialami oleh Qarun, yang kemudian semua kenikmatan berubah menjadi adab, ditelan dia oleh perut bumi, kesengsaraan di ujung hidupnya, dan kesengsaraan panjang tanpa batas ketika nanti dia berada di alam akhirat. Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, bagaimana kita menggunakan perkembangan teknologi informasi ini sebagai alat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak prinsip yang diajarkan oleh Islam. Misalkan, prinsip itu adalah al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berkata dan bertindak. Bagi orang yang beriman, pantang untuk gampang share ini, share itu. Bagi orang yang beriman, pantang untuk membuat konten yang akan menghantarkan dia menuju ke dalam neraka. Pantang bagi orang yang beriman untuk mengirim sesuatu yang dia belum lakukan verifikasi, yang dia belum lakukan validasi, dengan bahasa Al-Quran belum dia lakukan tabayun. Bahkan Allah, Rasulullah SAW memesankan, kul khairan auliyasmut, katakan sesuatu yang baik. Kalau tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik, lebih baik kalian diam. Apa yang baik? Yang baik adalah yang baik data. Yang baik adalah yang ada dalilnya. Yang baik adalah yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang baik. Maka oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, HP dan lain sebagainya bukanlah sesuatu yang begitu saja kita pandang dan kita gunakan tanpa konsep. Semua ini adalah ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan sekali lagi pertanyaannya, akankah kita keluar termasuk orang yang bersyukur, ataukah kita akan keluar termasuk orang-orang yang kufur? Maka oleh karena itu jamaah rahimakumullah, sekali lagi melalui mimbar khutbah siang hari ini, khatib ingin mengajak diri khatib sendiri dan kita semuanya, marilah perkembangan teknologi informasi ini dengan seluruh perangkatnya, marilah kita fahami sebagai karunia dari Allah, kita fahami sebagai ujian dari Allah, kita fahami bahwa ada dua kelompok, bersyukur dan kufur. Dan mudah-mudahan kita semuanya punya komitmen untuk senantiasa mensyukuri apa yang Allah karuniakan kepada kita. Dan dengan itu mudah-mudahan apapun yang ada di tangan kita, semuanya dengan izin Allah akan mengantarkan kita menuju kepada surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum
bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du ayyuhal ikhwah, azanallahu wa iyyakum, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Mengakhiri khutbah pada siang hari ini, khatib ingin mengingatkan bahwa ini memang HP. Di tangan kita ini adalah HP. Tapi HP bagi orang yang beriman urusannya bukan hanya dunia. Ini urusan dunia, ini urusan akhirat. Bagi orang yang beriman, Facebook bukan hanya urusan dunia. Itu urusan dunia, itu urusan akhirat. Yang mengatakan HP adalah soal dunia, itulah cara berpikir sekuler. Orangnya terkena faham sekularisme, memisahkan antara dunia dengan akhirat. Dan itu awal dari sebuah kehancuran. Maka oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, setiap kali kita memanfaatkan karunia dari Allah, HP, kendaraan, mata, telinga, kaki, marilah kita fahami bahwa itu ada urusan bukan hanya dunia tapi akhirat, dan itu adalah ujian. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa mampu memanfaatkan segala karunia dari Allah dengan sebaik-baiknya di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.